cepat minggir. Kapten, tolong dengarkan penjelasan saya. Saya bukan meninggalkan pos tanpa izin. Saya pergi karena saya harus menyelamatkan gadis kecil itu. Enyahlah. Saya tanya kamu beberapa hal. Jawab saya dengan jujur. Pertama, apakah kamu seperti penjaga baru itu? Yang muda dan kuat? Tidak. Kedua, di perusahaan ini, kamu punya koneksi? Tidak. Ketiga, selama bertahun-tahun ini, pernahkah kamu menunjukkan sesuatu pada saya? Tidak. Kalau begitu, cukup sudah. Tidak memecatmu. Haruskah saya yang dipecat? Dasar orang tua menyusahkan. Ini pesangonmu. Ambil. Enyahlah. Kapten. Sudah kubilang, dia memang seperti itu. Benar-benar tidak punya masa depan. Hari ini pokoknya, kita usir dia. Setiap hari makin kotor saja. Zirong, Tian. Ayah pulang. Ayah, sudah berapa kali aku bilang, suruh kamu cari tempat tinggal di luar. Tubuhmu penuh bakteri, tidak baik untuk anakku. Kamu tidak tahu itu? Nah, kumohon padamu. Kamu menganggur lagi dan penuh penyakit usia tua. Kami sudah tidak sanggup mengurusmu. Pergilah. Sudah, cepat pergi. Aku bisa keluar, cari uang, untuk menafkahi, membantu biaya keluarga. Aduh, jangan memaksa terus begitu. Jangan malah menyusahkan kami. Kalau tidak membantu, jangan tambah masalah. Itu sudah cukup baik. Cepat pergi. Enyah dari sini. Enyahlah. Ya Tuhan, jelas-jelas aku ini, dia tidak pernah melakukan hal buruk. Kenapa orang lain di usia seperti saya bisa hidup tenang dikelilingi anak cucu, sedangkan hidup saya malah jadi seperti ini? Apa tidak punya uang itu dosa? Apa karena menganggur, saya jadi tidak punya martabat? Tuan Zhang, saya dari toko lotre di Jalan Yuangxiao. Selamat, Anda memenangkan hadiah jackpot periode 212 senilai belasan miliar. Apa? Aku menang belasan miliar? Aku kaya sekarang. Paman, Anda menang lotre. Tidak. Dasar aneh. Uang belasan miliar ini harus aku gunakan bagaimana? Istriku, anakku, sudah bertahun-tahun hidup bersama dalam kesusahan. Bagaimanapun juga, aku harus membelikan rumah dulu untuk mereka, dan juga perhiasan. Sekarang sudah punya uang, benar-benar mampu, aku ingin memberi mereka kejutan. Kali ini, mereka tidak akan lagi meremehkan aku, kan? Tuan Zhang, ini adalah villa Cuilin senilai 200 juta yang Anda beli. Silakan diterima. Terima kasih. Villa ini akan kuberikan kepada putraku sebagai rumah pernikahannya dengan Kian-Kian. Dengan begitu, mereka tidak perlu lagi tinggal berdesakan dengan orang tua seperti saya. Direktur Jiang, investasi kita di proyek perumahan nombor 2 di pinggiran timur, investornya tiba-tiba menarik dana. Jika besok masih belum, ditutupi kekurangan 1 miliar ini, rantai modal perusahaan bisa putus dan menyebabkan kebangkrutan. Apa? Ini pasti ulah yang Xiaoji, yang sengaja menjebak kita agar aku mau menyerah pada tuntutannya. Dia benar-benar melakukan segala cara. Presiden Jiang, grup yang sangat berpengaruh. Kita bukan tandingan mereka. Atau begini, Anda kompromi saja dengan Tuan Muda Yang. Benar, Presiden Jiang. Sasaran Tuan Yang adalah Anda. Selama Anda setuju menikah dengan Tuan Muda Yang, maka krisis grup Jiang akan terselesaikan dengan sendirinya. Tak disangka ada orang yang begitu. Keji dan hina. Diam semuanya. Presiden Jiang menggaji kalian tinggi untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk membuat Presiden Jiang terjerumus ke dalam bahaya. Nona, cantik, bukannya cuma 10 miliar? Bagaimana kalau aku bantu? Penjaga yang waktu itu menyelamatkan orang,
Kenapa dia ada di sini? Paman, itu 10 miliar. Bukan 10 yuan. Presiden Jiang, orang ini jangan-jangan sudah gila. Iya? Paman, saya tahu Anda orang baik, tapi Anda mungkin terhadap jumlah 10 miliar belum bisa membayangkannya. Sudah terkirim. Akun menerima 10 miliar. Ternyata, Anda benar-benar punya 10 miliar itu. Paman, Anda benar-benar mentransferkan ID 10 miliar. Dulu saya belum pernah di dunia bisnis Jiang Cheng melihat atau mendengar tentang Anda. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Nama saya Zhang Jiangwo. Saya bukan siapa-siapa. Hanya lelaki tua yang baru saja dipecat. Ternyata Anda menyembunyikan diri begitu dalam. Saya ingin tahu apa tujuan Anda. Pergi dulu. Paman, bukan Tuan Zhang. Tolong jangan pergi dulu. Sekretaris Son, segera siapkan sebuah draft perjanjian pengalihan saham. Mulai hari ini, Tuan Zhang adalah Grup Jiang, pemegang saham terbesar kami. Apa? Pemegang saham? Betul? Direktur Jiang, rapat dewan segera dimulai. Saya pergi siapkan mobil dulu. Baik, Tuan Zhang. Kalau begitu, mari kita berangkat juga. Direktur Jiang, mobilnya mogok. Semua mobil dalam radius 5 km sudah dipindahkan. Apa? Rapat dewan kali ini, kalau aku terlambat hadir, besar kemungkinan aku akan disingkirkan dari dewan direksi. Jelas ada yang menjebak kita. Waktu kita tinggal 10 menit. Apa yang harus kita lakukan? Mobilnya benar-benar rusak ya. Kalau begitu, pakai mobil saya saja. Tuan Zhang, Anda punya mobil? Ayo, biar saya antar. Ini Ayo, cepat. Kita berangkat. ada apa dengan Tuan Zhang? Sudah sampai. Anda masuk dulu. Saya akan parkir mobilnya. Kalau begitu, terima kasih. Sehari sebelumnya, aku masih jadi satpam di sini. Tak pernah terpikir, hanya lewat 1 hari, aku berubah jadi bos tempat ini. Hei, aku bilang, kakek tua sialan, kenapa balik lagi? Apa yang kukatakan kemarin, masih belum jelas? Kau sudah dipecat. Cepat angkat kaki. Kapten, aku kemari untuk inspeksi. Inspeksi? Kau pikir dirimu pemegang saham besar? Masih mau inspeksi pula? Dasar bodoh. Kudengar ya, Zhang Tua. Otakmu itu kayaknya sudah ditendang keledai. Kalau kau benar pemegang saham perusahaan, maka aku dan katanya dia masih orang terkaya di dunia. Aku tidak membohongi kalian. Kalau tidak percaya, tanya saja Direktur Jiang. Cukup. Apa-apaan sebut-sebut Direktur Jiang? Kemarin tidak cukup? Dipukul ya? Percaya tidak? Satu tamparan bisa buat kamu tak bangun lagi. Berhenti. Direktur Jiang, kenapa Anda ada di sini? Berani sekali. Beliau ini adalah pemegang saham terbesar perusahaan. Siapa yang memberi kamu keberanian untuk tidak menghormati beliau? Apa? B, pemegang saham terbesar? Mulai hari ini, kamu dipecat. Kalian berdua, usir dia keluar. Baik. Direktur Jiang, saya benar-benar tidak tahu. Saya salah. Saya salah, Direktur Jiang. Itu Tuan Zhang. Anda tidak apa-apa? Pihak Dewan Direksi meminta Anda datang untuk membuat keputusan? Tidak apa-apa, panggil aku paman saja. Urusan perusahaan ke depannya, biarlah kamu yang tangani. Asal kamu bisa tunjukkan nilai dan kemampuanmu. Melihat nilai diriku? Jangan-jangan ini? Hello. Zhang Jianwo, sore ini ada makan malam keluarga di restoran Sihai. Kamu juga datang ya? Baik, aku segera ke sana. Meskipun istriku dan anakku sering meremehkanku.
Tapi untuk acara penting seperti ini, di hati mereka, aku tetap punya tempat sebagai kepala keluarga. Paman, Anda mau kemana? Biar kusuruh orang mengantar Anda. Baik, terima kasih. Kalau begitu, saya pergi dulu. Terima kasih. Saya berangkat dulu. Pria memang semuanya sama saja. Sudahlah, demi grup Jiang. Pengorbanan kecil seperti ini tidak ada apa-apanya. Tolong siapkan 1 set piyama untukku dan sebotol anggur merah. Letakkan saja di kantor. Bu, hari ini orang itu bernama Zhang Jiangguo. Apa yang dilakukan si tua tak berguna itu di sini. Pernikahanku dengan paman Wangmu sudah ditetapkan 1 minggu lagi. Suruh saja Zhang Jiangguo yang urus. Aku memang bertekad cerai darinya. Benar. Bagus kalau begitu. Kalau begitu mulai sekarang aku juga bisa dibilang jadi anak orang kaya generasi kedua. Ayah, Mertua, ibu mertua, silakan masuk. Lalu ayah mertuaku di mana? Dia itu pasti lagi mengayuh. Sepeda tuanya masih di jalan. Kita tak perlu menunggunya. Mari masuk. Ya ampun. Mebah. Dan itu edisi terbatas 680 di seluruh Jiangqing saja. Cuma ada beberapa. Ini, orang yang duduk di mobil itu. Siapa toko besarnya? Sosok ini, kenapa terlihat begitu familiar? Kalau dipikir-pikir, memang mirip sekali. Si tua tak berguna. Zhang Jiangguo itu. Ayah mertua. Ini mobil Anda? Yang ini mobil perusahaan. Pantas saja. Mana mungkin Anda mampu membeli mobil begini? Jelas bukan milik Anda. Kamu cuma mau jaga muka tapi akhirnya sengsara sendiri. Kamu saja sudah dipecat. Masih berani pakai mobil dinas untuk urusan pribadi. Tidak takut masuk penjara? Bukan mobil ini. Itu. Yang itu. Zhang Jiangguo, kalau mau mempermalukan diri, minggir sana. Jangan seret aku. Ayah dan ibu mertua. Cepat. Ayo, cepat masuk. Masuk saja. Hari ini, jarang sekali kita semua berkumpul bersama. Kalian harus makan yang enak dan minum yang puas. Terima kasih, Ibu Besan. Maaf sudah merepotkan Ibu Besan. Hei, mau apa kamu? Tempat ini hari ini sudah disiapkan untuk tamu terhormat itu, bukan untukmu. Duduklah di pojok sana. Coba dulu hidangan ini. Lihat bagaimana rasanya. Ayah Besan, saya dengar kamu sedang menganggur. Bukan, itu baru saja terjadi. Sudahlah, jangan dibahas. Jadi, satpam saja masih bisa dipecat. Kau bilang, dulu aku benar-benar buta. Kenapa bisa memilih dia? Benar-benar tidak berguna. Pelayan, sajikan makanannya. Hidangan 1 meja ini hari ini. Pertama, untuk menyambut kedua besan yang datang. Dan juga untuk menyambut tamu terhormat itu. Jadi, Zhang Jiangguo, seumur hidupmu pasti belum pernah lihat hidangan mewah seperti ini. Makan steak saja kenapa begitu? Bahkan tidak bisa makan dengan benar. Keluar bersamamu sehari saja. Malu sampai tak terhitung. Letakkan. Kalian hari ini makan saja yang banyak. Jangan sungkan, jangan terlalu sopan pada aku. Zhang Jiangguo. Sudah berapa kali aku bilang, gunakan sumpit saji. Sumpit saji. Pelayan, tempat sampahnya. Kamu ini sedang apa? Apalagi kalau bukan, semua ini kan demi mengajari kamu. Supaya bisa pakai sumpit saji. Sudah. Hari ini kan festival lampion. Kita semua jangan sampai karena seseorang jadi merusak suasana hati. Ayo, biar aku angkat gelas dulu. Untuk 2 anak muda di keluarga kita. Anak-anak muda ini, semoga segalanya lancar dan semuanya berjalan baik. Semoga keberuntungan menyertai kita. Benar. Semoga semuanya lancar dan semuanya membawa kebaikan. Ibu mertua muda. Ibu Besan, melihat semua hidangan di meja ini, pasti harganya tidak murah. Setidaknya puluhan ribu kan? Tidak masalah. Suami saya kan hebat. Dia bilang, semua hidangan di meja ini, dia yang bayarin. Kalian tinggal makan. Mau makan apa? Atau pesan apa? Silakan. Iya, jangan bengong. Ayo mulai makan. Kapan aku pernah bilang mau bayar? Sudahlah,
Tidak bisa bikin Yuven malu. Wah, keamanan. Bagaimana menuju ruang VIP 212? Ruang tuan-tuan ada di sana. Bukannya Tuan Retuan itu ruang kita. Siapa dia? Ini adalah Ayah Besan. Ini Wang Dahai, suami baru saya, bos besar dalam bisnis. Dibandingkan Zhang Jiangwo, jauh lebih unggul. Halo, saya dari ruang 212. Tolong hitungkan pesanan kami. Saya yang bayar. Tuan, sepertinya Anda kurang paham ya. Malam ini, ruang 212, biaya makanannya mencapai 80.000. Anda yakin Anda mau bayar? Ya, dan tolong tambahkan lagi minumannya. Yang kualitas terbaik. Yang paling mahal. Anda tidak sedang bercanda kan? Tidak bercanda. Shokian Bar sudah masuk 80.000. Kenapa masih bengong di situ? Cepat, pergi ke ruang VIP 212. Antar anggur terbaik. Cepat. Kaya banget ya. Semua hadirin senang berkenalan dengan kalian. Saya tidak Kedaja membawa hadiah khusus. Makan malam ini biar saya yang traktir. Semua jangan rebutan sama saya. Tagihan puluhan ribu yuan. Dia bayar tanpa ragu. Ibuku benar-benar memberiku. Mengerikan. Bujangan kaya raya sejati, Paman Wang. Mulai sekarang, Anda akan jadi ayah kandungku. Ayah. Anak baik. Nanti setelah makan, aku akan membawamu menemui Direktur Jiang. Direktur Jiang? Jangan-jangan yang dari Jiang Cheng itu ratu bisnis dengan aset ratusan juta? Jiang Wanru? Benar. Direktur Jiang sudah setuju untuk memberikan perusahaanku suntikan modal sebanyak 80 juta. Sore ini, kami akan tanda tangan kontrak. 80 juta ya? Baik. Jadi, kalau kamu ikut aku nanti, kamu bakal hidup mewah dan enak. Ini jauh lebih baik daripada ikut orang bermarga Zhang itu, bukan? Betul. Yuven, apa yang kamu lakukan? Siapa dia? Wang Dahai, suami baruku. Dan ayah tiri Zirong. Kita berdua kan belum bercerai. Kamu diam-diam mencari pria lain? Kalau kamu tidak bilang, aku hampir lupa. Cepat ambil salinan ini, perjanjian perceraian. Sudah saya tanda tangani. Jangan menghalangi kami untuk mengejar kekayaan. Perceraian. Kalau bukan itu, apalagi? Dia itu sekarang bernilai puluhan juta, bos besar. Dan sebentar lagi akan mendapatkan dari grup Jiang investasi sebesar 80 juta. Lihat diri kamu, penjaga keamanan yang bahkan tak ada harganya. Bahkan sampai dipecat. Kalau terus mengikuti kamu, aku dan anakku hanya bisa makan angin saja. Anak, kamu juga berpikir begitu? Pikiran apa? Aku nggak tahu apa-apa. Orang tua mana pun tahu. Kalau anak laki-laki menikah dan punya anak, paling tidak diberi rumah atau mobil. Terus kamu tidak memberi apapun. Iya. Jangan salahkan aku. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri. Tidak berguna. Beijingan. Sekarang bahkan memanggil ayah pun kamu sudah tidak mau lagi kan? Jangan begitu. Orang seperti kamu tidak pantas jadi ayahku. Aku sudah menganggap Paman Wang sebagai ayah kandungku. Kalian semua dengar sendiri kan? Iya. Besanku, ini semua salahmu sendiri. Tidak bisa diandalkan. Orang seperti dia memang tidak becus. Jangan salahkan keadaan. Kalau diri sendiri tidak punya kemampuan, jangan salahkan. Istri dan anak meninggalkanmu dan pergi dengan orang lain. Dengar tidak? Cepat pergi! Jangan paksa aku turun tangan. Dasar bajingan. Coba ulangi kalau berani. Berani-beraninya kamu memukulku. Sekarang, aku jelaskan dengan jelas. Mulai hari ini, kita putus hubungan sebagai ayah dan anak. Kita tidak punya urusan lagi. Kamu. Apa maksudmu? Kamu. Aku tidak punya waktu mengurusimu. Cepat pergi dari sini. Sore ini aku masih harus pergi dengan Ayah Wang untuk menemui Direktur Jiang. Baik. Direktur Jiang,
Jiang Wanro dari grup Jiang. Benar. Ayah Wang bisa mengenalkanku padanya. Tokoh besar seperti Direktur Jiang. Lalu kamu? Bukan cuma penjaga gerbang, paling jadi kurir antar makanan. Inilah jarak antara kalian. Aku mengenalnya. Adik kecil, kamu ini baru saja dipecat sebagai penjaga keamanan yang payah. Uang makan ini saja kamu tak sanggup bayar. Kamu ini sok hebat, apa bagaimana? Kelewat berlebihannya. Ayah, ngapain buang-buang waktu ngomong sama orang tua ini? Aku kasih kamu 3 detik. Cepat angkat kaki dari sini. Kalau tidak, aku benar-benar akan kasar sama kamu. Aku, Zhang Jiangwo, sudah membesarkanmu 20 tahun. Tak kusangka malah membesarkan anak tak tahu diri seperti kamu. Padahal aku selalu memikirkan kamu dan ibumu. Ingin kalian hidup lebih baik. Ternyata aku memang buta. Kamu masih berani membantah ya? Mau kupaksa buat mukul kamu? Para tamu terhormat, ini anggur hadiah mahal yang kalian pesan. Silakan pilih botol yang kalian inginkan. Inilah Fit tahun 1982. Ya ampun, ini Romana Conti. Sayang, kamu hebat sekali. Baru datang, sudah pesan anggur semahal ini. Iya. Ayah, anggur ini? Apakah wine ini harganya sampai ratusan juta per botol? Ayah. Mana mungkin aku punya uang untuk memesan wine semahal itu. Hei, kalian pasti antar ke meja yang salah. Ini bukan pesanan saya. Tidak salah kirim. Ini pesanan dari seorang bos besar. Wine ini dipesan untuk ruang VIP 212. Bukan Tuan Daha yang pesan. Lalu, siapa yang memesannya? Bos besar ini yang memesannya. Betul. Aku yang memesannya. Segelas ini, kubuat untuk menyadarkanmu karena tidak hormat pada orang tua. Apa yang kau lakukan? Tuan, ini nilainya 200.000. Lafite tahun 1982. Tolong tenang dulu. Segelas ini, kubuat karena kau tidak setia dan tidak berbakti. Tuan, ini harganya jutaan. Romane Conti. Segelas ini, kubuat karena kau tidak tahu berterima kasih. Oh kau. Zhang Jiangwo, kau sudah gila ya? Kenapa kau menyiram anakmu sendiri? Menurutku, justru kalian yang gila. Dia bahkan mau memutuskan hubungan denganku. Masih bisa disebut anakku? Tuan, 3 gelas wine ini totalnya 1,28 juta. Siapa yang akan membayar pesanan ini? Astaga, 3 gelas wine harganya 1,28 juta. Seumur hidup pun aku tak berani membayangkannya. Orang tua tidak berguna. Kau sengaja mau mencelakakan kami ya? Zhang Jiangwo, kau sengaja memesan wine semahal ini untuk membalas dendam pada kami. Isi pikiranmu itu, kenapa bisa sejahat itu? Tuan, jika tidak mampu bayar, kami akan lapor polisi. Jangan. Aku tidak mau masuk penjara. Ayah, bagaimana kalau ayah saja yang bayar? Saya memang punya sedikit uang, tapi bukan berarti saya bisa seenaknya mengeluarkan lebih dari 1 juta. Dia yang menumpahkannya, tapi saya yang disuruh bayar. Biar dia yang bayar. Liang Yufen, ini pasangan barumu yang kamu temukan itu? Sedikit uang begini saja dia tak sanggup bayar. Dasar orang tua bangka, masih berani memfitnah kami. Saya memang tak sanggup bayar. Emang kamu bisa bayar? Kalau dia bisa bayar, hari ini aku berlutut, menjilat bersih kepiting raja ini sebelum memakannya. Saya benar-benar mampu bayar. Sudah cukup, jangan berlebihan. 1,28 juta. Kamu tahu itu berarti apa? Kamu kubilang, meski aku jual kamu, hargamu tetap tak sampai segitu. Pelayan, kamu lihat kan? Semua minuman ini dia yang pesan. Mau yang bayar, cari dia saja. Tuan, silakan lihat. Kenapa? Kok diam sekarang? Barusan, kamu nyiram saya. Bukannya puas banget waktu nyiram? Sekarang, gak bisa keluarin uang. Takut ya? Pelayan, tak perlu nunggu dia. Sakunya lebih kosong daripada mukanya. Cepat, panggil polisi. Tangkap saja dia langsung. Siapa bilang saya tak bisa bayar? Gesek kartu. Sudah mau kena batunya. Masih saja kamu di sini? Masih ngotot kayak bebek mati ya? Kita sudah hidup bersama lebih dari 20 tahun. Berapa receh di sakumu? Mana mungkin aku tidak tahu? Saya kasih tahu kamu Zhang Jiangwo. Di sini, cuci piring seumur hidup buat bayar hutang ini.
Kamu ini nggak punya uang, nggak punya kemampuan, masih suka pamer, dan cuma mikirin gengsi. Dasar pecundang bau. Tidak heran anak dan istrimu meninggalkanmu. Mereka membuangmu dan memilih orang lain. Memang pantas kamu mengalami ini. Jangan terlalu cepat bicara. Sekarang, aku bukan lagi orang yang dulu. Uang segini bagiku sama sekali tidak ada artinya. Baik. Sudah di ujung tanduk masih keras kepala ya. Hari ini aku mau lihat di kartu lusuhmu ini. Sebenarnya ada berapa uang? Mezin gesek kartu. Pembayaran berhasil. Pembayaran berhasil. Bagaimana mungkin? Mezin pos toko kalian. Apa rusak? Tidak, Pak. Karena Bapak ini di toko kami sudah berbelanja lebih dari 1 juta. Beliau sudah menjadi VIP tertinggi kami. Di kartunya ternyata ada 1 juta. Zhang Jianwo. Zhang Jianwo, katakan dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Bukan urusanmu. Bu, jangan sampai tertipu olehnya. Dia kumas seorang satpam rendahan. 1 juta? Gajinya sebulan saja kumas 1.000. Tidak makan, tidak minum 100 tahun pun, tak mungkin dapat uang sebanyak itu. Pasti demi jaga muka, dia minjem uang online. Lalu pamer di depan kita. Jadi kamu tahu bahwa kami akan bekerja sama dengan Direktur Jiang. Makanya kamu datang untuk menempel dan mencari muka, ya? Yufin, gelang giok seharga 5 juta ini aslinya ingin kuberikan padamu. Tapi sekarang sepertinya tidak perlu lagi. Zhang Jiangwo, omong kosong kamu. Total gajimu, kecilnya cuma sebutir beras. Kau kira aku akan percaya omonganmu? Saya cuma merasa otakmu benar-benar bermasalah. Kamu Zirong yang bernilai 200 juta ini, Villa Chuyuan. Awalnya aku membelinya untukmu dan Cian-Cian sebagai rumah pernikahan kalian. Dan juga yang ini, Rolls-Royce senilai 30 juta. Juga kuberikan untuk kalian sebagai kendaraan. Tapi sekarang tampaknya kalian sama sekali tidak pantas. Dasar satpam bau-bauan. Benar-benar dunia terbalik. 200 juta. 200 juta itu. Kamu tahu artinya apa? Apa yang kamu pura-purakan? Ayah mertua, usiamu sudah setua ini. Tapi kalau berbohong, tak ada malu dan tak ada digodegan, benar-benar hebat. Saya sudah mempelajari giok selama 20 tahun. Tidak mungkin saya salah lihat. Ini kualitas glass type. Ayah mertua. Pasti Anda salah lihat. Halo. Tuan Zhang Zirong, atas nama Anda ada 1 kontrak properti. Harap Anda datang untuk tanda tangan dan mengklaimnya. Lokasinya di pusat kota Jiangcheng, sebuah villa di Chuyuan. Apa? Dia benar-benar membelikannya untukku. Rolls-Royce 20 juta. Dan villa senilai 200 juta. Kalau begitu barusan, gelang giok itu juga asli. Astaga, aku malah membuang gelang giok 5 juta itu. Sampai pecah. 200 juta. Villa pertama dalam hidupku. Dan letaknya di pusat kota pula. Ayah, semua yang terjadi sebelumnya itu salah paham. Ayah pulang saja dan tinggal bersama kami. Salah paham? Waktu kalian mengusirku dari rumah. Kenapa saat itu tidak bilang itu salah paham? Ayah, kalau kamu punya uang, kenapa tidak bilang dari awal? Kalau kamu bilang lebih cepat, kami juga tidak akan membuat keadaan jadi segini parahnya. Setelah ngomong panjang lebar, ujung-ujungnya tetap salahku? Tidak. Tentu saja bukan. Aku yang salah. Anak ini tidak berbakti. Aku yang bersalah. Villa 200 juta ini sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Aku bersumpah, asal villa 200 juta itu kamu berikan pada aku dan Cian-Cian pasti akan berbakti padamu dan merawatmu di hari tua. Ya, benar. Ayah. Sekarang baru ingat memanggil ayah. Terlambat. Semua ini awalnya memang ingin kuberikan kepada kalian. Tapi sekarang semuanya kalian hankurkan sendiri. Yufin,
Zirong. Aku mungkin memang tidak punya kemampuan, tapi aku yakin selama bertahun-tahun ini terhadap kalian berdua, hatiku bersih dan tidak menyesal. Aku sudah memberikan segalanya. Sekarang, satu ingin menceraikanku, yang satu lagi ingin memutuskan hubungan denganku. Baik, aku setuju. Mulai sekarang, Anna Marikara, kamu jalani jalanmu sendiri. Aku akan berjalan di jalanku sendiri. Sayang, Ayah, Tunggu, jangan biarkan dia menipu kalian. Dia itu cuma satpam rendahan. Apa yang bisa dia beli? Semua barang itu palsu. Direktur Wang, kata-kata seperti itu tidak bisa sembarangan diucapkan. Gelang jet glass type ini. Tidak mungkin salah kulihat. Sayang, 2 bulan yang lalu dibohongi oleh gelang giok palsu. Sampai rugi lebih dari 20.000. Kau lupa secepat itu? Makanya, bukankah ini sudah jelas cocok dengannya? tapi waktu itu, kantor perumahan memang benar-benar meneleponku. Itu semua aktor yang dia sewa. Kalau Zhang Jiangwo benar-benar punya 200 juta untuk beli villa, mana mungkin selama lebih dari 20 tahun dia masih berdesakan dengan kalian di rumah tua kecil yang kumuh itu? benar juga. Si orang tua Zhang Jiangwo itu, kalau dia benar punya uang, mana mungkin aku tidak tahu. Orang tua itu berani sekali membohongi kami. Sudahlah, jangan bahas dia lagi. Cepat makan dulu. Nanti ikut aku menemui Direktur Jiang. Iya, bertemu Direktur Jiang itu yang paling penting. Zirong, asal nanti urusan dengan Direktur Jiang lancar dan investasinya bisa diamankan, ayah akan membelikan kalian sebuah apartemen besar di pusat kota untuk dijadikan rumah pernikahan kalian. Benarkah? Terima kasih, ayah. Orang tua sialan. Nanti aku urus kau lagi. Sekretaris Sun, kau bilang sebelumnya si paman itu ingin melihat nilai diriku. Apa maksudnya itu? Direktur Jiang, ini saya kurang enak jika harus mengatakannya. Saya suruh bilang, ya bilang. Baik. Direktur Jiang, begini. Anda itu terkenal di seluruh Jiangcheng sebagai CEO cantik berhati dingin. Betul, idaman banyak pria. Maksudnya Tuan Zhang begitu. Jelas sekali itu maksudnya. Cepatnya, maksudmu dia ingin menjadikanku simpanannya? Biarkan aku jadi kekasihnya. Tidak, itu tidak mungkin. Itu bertentangan dengan prinsipku. Aku sama sekali tidak mungkin menyetujuinya. Tapi, jika tanpa investasi dari Tuan Zhang itu, perusahaan kami bukan hanya akan bangkrut, aku juga akan dipaksa menjadi milik Yang Shaoji, si bajingan itu, sebagai mainannya. Daripada begitu, aku lebih baik bersama dengan paman itu. Setidaknya, dia punya uang dan kemampuan, dan kelihatannya juga menyenangkan. Aku pikir setelah punya uang, aku bisa membuat seluruh keluarga hidup dengan baik. Tak kusangka, akhirnya malah berujung pada keluarga yang tercerai-berai. Paman, aku sudah memutuskan. Datanglah ke kantorku. Baik. Wah, jadi ini grup Jiang. Tidak heran di Jiangcheng. Ini perusahaan nomor 1. Memang megah sekali. Ayo. Zirong, nanti setelah bertemu Presiden Jiang, tunjukkan performa terbaikmu. Siapa tahu setelah Presiden Jiang menyukaimu, dia akan merekrutmu ke grup Jiang. Kalau begitu, ke depannya kamu bisa melambung tinggi. Tenang saja, ayah. Aku pasti tampil sebaik mungkin. Zhang Jianwo, Orang tua ini, kenapa dia ada di sini? bagus sekali kau. Zhang Jiangwo, kau benar-benar seperti bayangan yang tak mau hilang. Apa kamu sudah mengikuti kami terus? Aku tidak mengikuti kalian. Jangan geer. Aku kesini
untuk urusan penting. Sudahlah, jangan pura-pura. Zhang Jiangwo, aku peringatkan, aku sebentar lagi akan membicarakan kerjasama dengan Presiden Jiang. Kalau berani sengaja bikin onar, awas sendiri. Kalau begitu, silakan pulang. Aku akan beritahu Xiaoru agar tidak menanam modal pada orang seperti kamu. Kurang aja. Presiden Jiang itu punya aset puluhan miliar. Dia itu CEO wanita bergaya dingin. Dan kamu malah memanggilnya Xiaoru. Berani sekali kamu. Orang tua brengsek, mau kali mati ya? Kalau mau mati, mati sendiri. Jangan seret kami ikut celaka. Sudahlah, Nak. Jangan buang waktu dengan sampah seperti dia. Jangan buang waktu lagi. Kita harus segera menemui Presiden Jiang. Ya, benar. Urusan penting harus didahulukan. C. Berhenti. Kalian mau apa? Halo, nama saya Wang Dahai. Saya datang untuk membahas kerja sama dengan Presiden Jiang. Tunggu sebentar. Saya akan tanyakan dulu. Orang tua bangka, kamu gak ada habisnya ya? Kemanapun kami pergi, kamu ngekor terus. Jangan paksa aku mukul kamu. Nak, biarkan saja dia. Ini wilayah grup Jiang. Bukan tempat sembarang orang bisa masuk. Dia pasti nggak bisa masuk. Begitu ya? Halo Tuan Zhang. Bu, barusan ibu dengar nggak? Para satpam itu manggil dia. Tuan Zhang! Mantan suami ibu ini ternyata benar-benar kenal Presiden Jiang. Kalian berdua jangan sampai ketipu dia. Dulu dia cuma satpam di sini. Jadi dia memang akrab dengan para satpam ini. Kalau lagi nggak ada kerjaan, dia suka pura-pura manggil orang presiden ini, presiden itu. Oh, jadi begitu. Sudah kuduga, orang tua ini masih mengira kami bakal menyesal gara-gara hal itu. Sekarang malah membuat kami, dia makin meremehkannya. Biarkan saja dia. Kita ini. Ayo, pergi dulu. Pak, Anda datang. Xiaoru, kau mencariku? Pak, kesini. Pak, silakan duduk dulu. Pak, apa yang Anda katakan sebelumnya sudah kupikirkan matang-matang. Aku bisa menyetujuinya. Pak, aku tahu tidak ada yang gratis di dunia ini. Anda bersedia menginvestasikan 1 miliar untuk menyelamatkan perusahaan dari krisis. Aku sangat berterima kasih. Aku memang harus membalas budi. Tapi ini pertama kalinya aku. Berharap kau jangan terlalu keras ya. Tak kusangka, dalam hidup ini, aku masih bisa melihat bos yang kekayaannya puluhan miliar. Nak, lihat itu. Untung aku dan ibumu mengikuti Paman Wang. Kalau masih ikut ayahmu yang tak berguna itu, seumur hidup kita takkan pernah lihat orang hebat begitu. Betul. Bu, ini benar-benar pertama kalinya aku melihat tokoh sebesar itu. Aku agak gugup sekarang. Bukan cuma kamu yang gugup, ibu juga sangat gugup. Ayo, masuk. Ibu dengar Direktur Jiang itu orangnya dingin dan susah didekati. Nanti setelah masuk, jangan sembarang bicara. Tahan diri sedikit. Ayo. Direktur Jiang. Halo, Direktur Jiang. Siapa yang izinkan kalian masuk? Keluar. Itu Direktur Jiang. Jangan lihat lagi. Keluar cepat. Cepat pergi. Tadi aku tidak salah lihat kan? Tadi yang duduk di dalam itu. Orang itu adalah ayahku. Zhang Jianwo ternyata bisa berhubungan begitu dekat dengan tokoh besar itu sampai sedekat itu. Bagaimana mungkin? Kalian yakin sudah melihat dengan jelas? Dia duduk membelakangi kami. Aku tidak bisa lihat jelas. Aku juga. Kalau begitu kalian pasti salah lihat. Zhang Jiangwo, seorang pria tua yang sudah menganggur. Mana mungkin Presiden Jiang bisa sebodoh itu dan menyukai dia? Benar juga.
Bahkan, aku saja tidak sudi melihatnya. Zhang Jiangwo, sampah tua itu. Bagaimana mungkin Presiden Jiang bisa tertarik pada dia? Aku juga tidak tahu. Barusan di dalam, lelaki yang begitu akrab dengan Presiden Jiang. Itu sebenarnya siapa? Iris sekali. Anak tak berguna. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Presiden Jiang, kita masih ada urusan hari ini. Kalian pulang dulu. Sekretaris Sun, soal investasi kami. Nanti saat Presiden Jiang punya waktu, kami akan menghubungi Anda lagi. Baik. Sampai jumpa, Sekretaris Sun. Sampai jumpa nanti. Barusan, sepertinya aku mendengar suara Liang Yufen dan suara Liang serta suara Zhang Zirong, Xiaoru. Orang yang barusan masuk itu. Tidak ada apa-apa. Paman, mari kita lanjutkan. Xiaoru, apa yang kamu lakukan? Paman, bukankah Anda bilang aku harus menjadi kekasih Anda? Kapan aku pernah bilang begitu? Jangan asal ngomong begitu. Paman, bukankah Anda bilang bahwa Anda ingin melihat nilai diriku? Mungkinkah maksudmu bukan menyuruhku jadi selingkuhanmu? Tentu saja tidak. Maksud saya ingin kamu mengelola perusahaan dengan baik. Jangan sampai saya yang sudah tua ini akhirnya rugi besar. Paman, maaf ya. Aku yang salah paham. Kalian parah. Gadis-gadis muda ini. Pikiran kalian itu isinya apa sih? Saya ini umur sudah segini, mana mungkin saya biarkan kamu melakukan hal begitu. Ternyata memang aku yang terlalu banyak berpikir. Tapi menghadapi aku yang sudah jelas-jelas menggoda seperti tadi, dia tetap tidak goyah. Kepribadiannya ternyata cukup baik juga. Yang Xiaoji, kenapa kamu menelepon? Hello, Jiang Wanru. Perusahaanmu itu sudah hampir bangkrut kan? Akhir-akhir ini kamu pasti kelabakan ya? Sudah kuduga, ini pasti ulahmu. Jangan galak-galak begitu. Begini saja, asal kamu mau. Bersama aku dan manut jadi wanita peliharaanku. Aku tidak akan menjatuhkanmu lagi. Bagaimana? Mimpi aja. Xiaoru. Siapa itu? Bukan apa-apa. Orang menyebalkan saja. Siapa? Kenapa di tempatmu ada suara laki-laki? Bukan urusanmu. Kamu? Sini, biar aku yang bicara. Pak Tua, siapa kamu? Anak muda, saran saya, belajarlah bersikap baik. Kalau lain kali kamu berani mengganggu Xiaoru, jangan salahkan saya kalau saya tidak sopan. Paman, kau sedang membelaku, Yang Xiaoji. Dengarkan baik-baik. Saya sama sekali tidak mungkin bersama kamu karena aku sudah punya pacar, yaitu paman yang ada di sampingku ini. Jadi, lupakan saja niat itu. Apa? Apa? Jiang Wanru, apa yang barusan kamu bilang? Bagus, Jiang Wanru, tunggu saja. Xiaoru, apa maksudmu? Paman itu, tadi situasinya mendesak. Jadi, aku terpaksa menjadikanmu sebagai tameng. Kamu tidak keberatan, kan? Tameng ya, kalau begitu. Tidak apa-apa kalau Boka itu berani mengganggumu lagi. Bilang saja pada Paman. Paman akan membantumu menghajarnya. Paman, dengan usia segini, apa masih bisa mengalahkan orang? Memangnya kenapa kalau sudah tua? Kamu kira saya selama bertahun-tahun jadi satpam? Itu semua sia-sia? Kalau benar bersama Paman, memang terasa cukup aman juga. Masuklah. Direktur Jiang akan segera rapat. Baik, aku segera ke sana. Paman, jangan pergi dulu. Malam ini di Jiangcheng ada jamuan bisnis. Dan sekarang kamu juga pemegang saham besar perusahaan. Bagaimana kalau kamu ikut denganku? Baik, kalau begitu aku tunggu di sini. Baik. Wanru, Xiaomeng, kenapa kamu datang? tidak usah bahas itu dulu. Kamu dan paman itu, sebenarnya ada apa? Jangan-jangan kalian pacaran? Jangan asal bicara. Kami belum sampai ke tahap itu. Bilang, berarti sebentar lagi dong. Time ding Raiden perform please pain. Wanru, dulu kamu paling suka cowok-cowok muda yang agresif. Sejak kapan kamu jadi suka tipe-tipe om dewasa begitu? Sudahlah.
Jangan tanya dulu. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Ini pertama kalinya aku lihat Wanru bersikap pada seorang pria sedekat itu. Tidak bisa, aku harus bantu sahabatku, memastikan dia tidak salah pilih orang, supaya dia tidak tertipu. Mason. Siapa kamu? Kamu ganteng banget. Nona, jangan seperti ini. Aku lagi kesepian, tahu. Temani aku sebentar ya. Baik, Kalau begitu tunggu apa lagi? Ayo cepat sini. aku ke toilet dulu. Tunggu aku di sini. Tunggu aku di sini. Akan kutunggu. Ternyata benar dia itu brengsek. Wanru. Aduh Wanru, selera kamu memilih pria. Benar-benar parah. Xiaomeng, kenapa cuma kamu sendiri? Om itu kemana? Wanru, dengar ya. Pria yang kamu bawa ini, kelakuannya benar-benar jelek. Baru aku goda sedikit saja, dia langsung terpancing. Apa? Untung ada aku. Kalau tidak kamu pasti sudah oleh pria brengsek ini ditipu habis-habisan. Kupikir om itu akan berbeda. Ternyata cuma aku yang terlalu berharap. Semua pria di dunia ini sama saja. Pak petugas, dia orangnya. Dia yang bikin keributan di sini. Halo, silakan ikut kami sebentar. Pak polisi, ini semua salah paham. Kesalahpahaman apa ini? Does all those say, barusan itu dia. Dia menggoda saya di sini. Kamu, sebagai seorang gadis muda, kok berbuat tidak benar? Bagaimana orang tuamu mendidikmu? Pak polisi, cepat tangkap dia. Biarkan dia di penjara, agar diperingatkan baik-baik. Ternyata paman itu tidak terpancing. Dia malah langsung melapor ke polisi. Wanru, kamu masih bisa tertawa? Cepat bantu jelaskan. Paman itu ini benar-benar salah paham. Dia itu sahabat baikku. Sahabatmu? Pak polisi, maaf sekali. Ini semua cuma salah paham. Merepotkan kalian saja. Oh, begitu ceritanya. Kalau begitu, kami pergi dulu. Hampir saja jantungku copot. Sebenarnya apa yang terjadi? Dia itu mengira kita sedang berpacaran, takut aku ditipu. Jadi dia ingin mengujimu sengaja. Untuk melihat karakter kamu, tak disangka, akhirnya malah jadi merugikan dirinya sendiri. Dan kamu masih bilang, semua ini kan kulakukan demi kamu. Oh begitu ternyata. Sudahlah, waktu sudah tidak awal lagi. Jamuan malam akan segera dimulai. Ayo, kita cepat berangkat. Aku ikut. Ayah, investasi dari grup Jiang yang 80 juta itu, jangan-jangan akan batal begitu saja? Tenang saja, malam ini ada jamuan bisnis. Bos Jiang mungkin juga hadir. Kita pergi sekarang, siapa tahu dapat kesempatan. Mungkin bisa bertemu Bos Jiang. Ayo. Paman, Anda, dan Wanro, kapan kalian saling kenal? Banyak omong aja kamu. Nanya doang kok, tidak melanggar hukum juga. Halo, Tuan Zhang. Pesanan Anda, Rolls-Royce Ghost sudah tiba. Mohon tinggalkan alamat Anda. Akan kami antar ke sana. Jamuan bisnis kita diadakan di mana? Di Pavilion Yingbin. Kalau begitu, kirim saja ke Pavilion Yingbin. Paman, amankah apa yang Anda beli? Beli sebuah mobil. Sebenarnya saya ingin memberikannya untuk anak saya. Tapi sekarang lihatlah. Direktur Jiang, di depan ada perbaikan jalan. Tidak bisa lewat. Tidak bisa lewat jalan memutar? Bisa sih, lewat jalan memutar, tapi butuh tambahan. Sekitar 1 jam. Apa? Tapi jamuan dimulai setengah jam lagi. Sudah mau mulai. Bagaimana ini? Aku ada cara. Paman, Anda bahkan bisa menyetir mobil pembersih jalan. Banyak juga keahlian Anda. Ada panorama 360 derajat, rendah karbon dan ramah lingkungan. Bahkan, ada kipas anginnya. Xiaoro memang tahu barang yang bagus. Sudah sampai. Xiaomeng, aku masuk dulu. Ada urusan yang harus diurus. Temani paman dulu untukku.
Ini yang namanya Pavilion Yingbin. Kudengar di seluruh Jiangcheng. Ini satu-satunya hotel berbintang 7. Pagi tadi aku tidak sempat bertemu Direktur Jiang. Hari ini, pasti aku harus bertemu dia di sini. Siapa yang menaruh mesin pembersih jelek itu di sini? Tidak tahu apa ini. Hotel kelas atas. Sial banget. Siapa yang tahu? Itu ulah siapa? Pasti orang tak berpendidikan yang menaruhnya. Sudahlah, jangan dipedulikan. Ayo kita masuk. Tuan, ini hotel kelas atas. Mesin pembersih tidak boleh parkir di sini. Zhang Jiangwo, tak disangka setelah kamu menganggur, miskin, sampai hanya bisa mengemudi mesin pembersih. Syukurlah, aku sudah menceraikanmu. Kalau tidak, sekarang aku sudah ikut sengsara. Ternyata kalian, Piamen, mereka itu siapa? mereka itu sepasang pria dan wanita. Dan juga anakku yang tidak tahu diri itu. Orang tua bau tanah. Berani-beraninya kau menghina aku. Mau coba aku tampar? Berani kau memukulku. Bayangkan bagaimana aku membesarkan serigala berbulu domba seperti kamu. Ana, Orang tua, coba pukul aku lagi. Kau kari mati ya. Sudah cukup. Masih belum cukup memalukan. Zhang Jiangwo, aku tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Bahwa aku merebut istrimu dan juga anakmu. Dan itu bikin kamu nggak terima. Tapi siapa yang bisa kamu salahkan? Kalau kamu masih berani menguntit kami lagi. Percaya nggak? Aku bakal lapor polisi. Siapa bilang aku kesini untuk menghadiri jamuan? ini salah satu tempat termahal di seluruh Jiangcheng. Tamu yang datang ke sini, semuanya orang kelas atas. Sedangkan kamu datang, naik mesin pembersih butut. Dan nggak tahu dari mana, kamu bawa perempuan murahan, begitu, untuk ikut jamuan. Benar-benar konyol. Kamu. Apa salahnya nyalain mesin pembersih jalan? Setidaknya, mereka tidak mencuri atau merampok. Tidak seperti kamu yang gila kemewahan. Mengkhianati suamimu dan berselingkuh. Memang tidak tahu malu. Aku bunuh kamu. Sudah cukup. Kita ini orang-orang beradab. Tidak perlu turun ke level mereka. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, mohon jangan ribut di depan pintu hotel. Kamu datang tepat waktu. Orang tua ini mau nyelinap masuk buat ikut jamuan malam. Cepat usir dia. Iya, cepat singkirkan mereka. Usir mereka keluar, biar tidak merusak pemandangan. Tuan, saya sudah bilang dengan sangat jelas. Kendaraan pembersih tidak boleh parkir di sini. Silakan pergi sekarang juga. Kendaraan pembersih tidak boleh masuk. Terus, kendaraan seperti apa yang boleh masuk? Setidaknya harus mobil mewah bernilai jutaan ke atas. Baik, mobil saya sebentar lagi sampai. Udah cukuplah pura-puranya. Ketagihan. Pura-pura kaya ya. Ada berapa sih uang di sakumu? Aku kan tahu jelas. Skuter listrik aja kamu gak mampu beli. Apalagi mobil mewah. Cepat sana pergi! Ya Tuhan, itu Rolls-Royce Ghost. Ayah, mobil ini mahal banget ya. Edisi terbatas di seluruh dunia. Mobil super mewah bernilai puluhan juta. Di Jiangcheng aja belum pernah lihat. Di dalamnya sebenarnya siapa? Toko besar macam apa? Tuan Zhang, selamat. Anda telah menjadi pemilik Rolls-Royce Ghost yang terhormat. Semoga Dewi Terbang menerangi masa depan karier Anda. Sekarang, saya boleh masuk kan? Tentu saja tidak masalah. Tuan, silakan masuk. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Rolls-Royce ini benar-benar miliknya? Nak, jangan sampai kau tertipu olehnya. Mobil ini jelas, cuma dia sewa, cuma buat pamer di depan kita. Si Zhang Jiangwo itu, supaya kita berdua menyesal. Dia benar-benar tidak pilih cara apapun. Orang tua tidak tahu diri itu. Jadi inilah jamuan malam kalangan atas, benar-benar megah sekali. Yufin, para tamu di dalam itu, semua elit Jiangcheng. Bersikaplah sedikit sopan, jangan bikin malu aku. Baik, aku tahu. Ayah, Presiden Jiang, yang mana orangnya? Itu, yang di sana. Lihat auranya, wibawanya, pantas saja dia disebut CEO, wanita nomor 1 di Jiangcheng. Lihat, CEO wanita itu sedang menyapa kita. Stay, tenang, rendah hati. Ini hal kecil saja. Sayang,
kamu hebat sekali. Jauh lebih baik daripada si Zhang Jiangwo itu. Jelas, jauh lebih unggul. Sudah cukup, lihat. Presiden Jiang mau ke sini. Jangan bicara dulu. Halo, Presiden Jiang. Paman, Anda akhirnya datang. Aku sudah lama menunggu Anda. Orang yang disapa Presiden Jiang, ternyata dia. Zhang Jiangwo, ternyata kenal Presiden Jiang. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan waktu itu saat kita melihat di kantor Presiden Jiang. Orang yang sedang dipeluk Presiden Jiang. Benar-benar dia? Di mana si jalang Jiang Wanro itu? Orang ini sombong sekali. Siapa dia sebenarnya? Pelankan suara. Dia itu putra mahkota Jiang Cheng yang Shaoji. Paman, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Pergilah dulu, supaya kamu tidak ikut terseret. Tenang saja. Kalau bocah ini berani main keras, Paman akan melindungimu. Jangan takut. Paman, saat seperti ini, jangan memaksakan diri. Dia itu putra mahkota Jiang Cheng. Putra mahkota Jiang Cheng. Pernah dengarkan? Yang dari Jiang Cheng itu, sang Black Widow yang berkuasa sepenuhnya. Dia itu putra tunggal Black Widow, yang Shaoji. Black Widow. Belum pernah dengar. Pokoknya yang perlu kamu tahu, semua ini adalah orang-orang besar yang tidak boleh kamu singgung. Kamu minggir saja. Lihat saja dari samping. Yang Shaoji, apa sebenarnya yang mau kamu lakukan? Jiang Wanro, aku sudah mengejarmu dengan sepenuh hati. Tapi, kamu memperlakukanku seperti udara. Dan malah mengejar seorang lelaki tua. Suruh orang tua itu keluar hadapiku. Hari ini pasti akan kuhajar habis. Sampai tulang tuanya rontok. Terkenal sekali. Ratu bisnis Jiang Wanro ternyata benar sedang jatuh cinta. Dan dengan seorang pria tua pula. Siapa itu? Saya. Orang tua bau tanah. Ternyata kau benar di sini. Presiden Jiang sampai jatuh cinta pula. Dasar tua bangka tak berguna. Uang tidak punya. Wajah juga tidak punya. Presiden Jiang pasti buta sampai bisa menyukaimu. Sepertinya dia memang menempel pada Presiden Jiang. Benar juga. Kalau saja aku tidak memutus hubungan dengannya. Bukankah aku sudah jadi anak orang kaya lagi? Bahkan kalau dia begitu nempel sama Presiden Jiang. So what? Jelas banget Tuan Muda Jiang Cheng sudah murka. Dia cuma tinggal menunggu mati. Iya, benar. Ku dengar Tuan Muda Jiang itu kejam. Siapapun yang melawannya, akhirnya pasti sengsara. Paman, cepat pergi. Dia bukan orang yang bisa kamu hadapi. Kalau kamu telat pergi, bahkan orang yang mau ngurus jenazahmu juga nggak bakal ada. Mau pergi seenaknya? Mimpi indah. Hari ini aku harus ngebukin kamu sampai giginya rontok semua. Dasar bocah songong. Sekarang ini negara hukum. Jangan tiap hari mikir gebuk-gebukan. Shaoro itu jelas-jelas udah benci sama kamu. Jangan kayak bucin gak tahu malu. Terus nempel gak jelas di sini. Berani-beraninya kamu bilang aku bucin. Orang tua sialan. Hari ini aku pasti habisin kamu. Berhenti. Yang Shaoji, ada aku di sini. Kamu gak bakal bisa sentuh dia. Jiang Wanro. Berhenti. Pura-pura. Kita berdua sama-sama tahu. Orang tua ini, kamu yang bawa dia. Kuma buat dijadiin tameng. Dia bukan tameng. Dia adalah pacarnya aku, Jiang Wanro. Kenapa? Kamu suka dia karena dia tua? Atau karena dia kelihatan gak mandi? Dengan selera kamu, gak mungkin banget tertarik sama orang kayak dia. Udah deh, berhenti pura-pura. Baik, kalau begitu, lihat baik-baik. Kamu gila. Si CEO wanita dingin itu beneran nyium gue, ayahku. Presiden Jiang benar-benar nekat ya. Bahkan, itu pun bisa kau lakukan. Ini. Wanro, kau tadi bilang tidak ada apa-apa. Sekarang malah sudah ciuman. Tenang dulu. Pusing itu wajar. Jiang Wanro, tentang apa yang barusan terjadi. Aku bisa anggap itu tidak pernah terjadi. Aku beri engkau satu kesempatan lagi. Anggap saja aku tidak melihatnya. Kalau begitu, biar kulihatkan sekali lagi. Kau, kalian. Baiklah, belum puas lihatnya? Kalau begitu, lihat baik-baik. Ini. Apa sih hebatnya kakek tua itu? Tenang, jangan gegabah. Lihat wajah tuan muda yang sudah marah. Sampai
Mukanya semerah hati babi. Bentar lagi dia bakal meledak. Wanro, kau benar-benar nekat. Kau mau bersama si paman itu. Ini, pasangan nekat? Bagus. Jiang Wanro, kau benar-benar sudah nekat. Mau melawan aku, ya? Baik. Tunggu saja. Halo, bro. Ada yang berani merebut calon menantu yang ibu pilih. Apa? Kurang ajar sekali. Tunggu, ibu segera ke sana. Suara ini kenapa terdengar seperti suara Shiwan? Dengar itu, ibuku akan segera datang. Jiang Wanru, kau yakin masih mau membela orang tua bau tanah ini? Yang Shouji, kau. Habis kita, habis. Black Widow benar-benar datang. Paman, hari ini kau benar-benar tamat. Bokah kurang ajar. Aku tanya sesuatu dulu. Apakah ibumu bernama Yang Shiwan? Paman, bukankah tadi Anda bilang kalau Anda tidak kenal Black Widow? Lalu kenapa Anda tahu namanya? Kami dulu teman lama. Hanya saja waktu itu, Fang Se, nama ibuku. Bukan untuk dipanggil si inaknya oleh orang tua bau tanah sepertimu. dasar bokah kurang ajar. Jangan seenaknya memanggil orang tua bau tanah. Kuperingatkan kamu, lebih baik hormati aku sedikit. Masih berani pura-pura garang ya? Sekarang juga akan kubunuh kamu. Hei, bokah, kamu ini kapan selesainya? Grand Show di Friends 7. Ini, Zhang Jianwo ini, berani sekali. Tuan muda, yang saja berani dia pukul. Aku tarik kembali semua yang barusan aku katakan. Untung aku sudah memutus hubungan dengannya. Kalau tidak, kita pasti ikut terseret. Kamu berani-beraninya memukulku? Memang kenapa kalau kupukul? Aku benar-benar heran. Bagaimana Shiwen bisa mendidik kamu? Jadi bokah tak tahu sopan santun begini. Betul-betul tidak punya etika. Kalau hari ini kamu masih terus bikin onar, maka hari ini, demi Shiwen, akan kuberi kamu pelajaran. Paman, jangan gegabah. Ibunya itu Black Widow. Di Jiangcheng, kekuasaannya sangat besar. Bukan orang yang bisa kau hadapi. Cepat pergi. Biar aku yang menahan di sini. Hari ini, tak ada satupun yang bisa pergi. Habis kita. Habis sudah. Black Widow benar-benar datang. Hari ini, paman itu pasti tamat. Hei, orang tua bau tanah. Ibuku sudah datang. Tunggu saja ajalmu. Ibu, bu, aku dipukuli orang. Ibu harus membelaku. Beraninya mereka. Berani-beraninya memukul anakku. Siapa? Maju dan tunjukkan diri. Nyonya Yang, putra, Anda yang mulai bikin ribut duluan. Lalu, kenapa seluruh Jiangcheng belum ada yang berani menyentuh anakku? Anak, katakan pada ibu, siapa yang memukulmu? Lelaki tua di belakangnya itu. Orang tua bau tanah itu. Keluar! Jangan sembunyi! Shiwen, lama tidak bertemu. Jiangwo. Ibu, kalian saling kenal? Tentu saja kenal. Dia adalah orang yang seumur hidupku takkan pernah bisa kulupakan. Wanru, lihat si Black Widow itu. Sampai gemertakan gigi begitu, pasti ada dendam besar dengan paman. Hari ini paman benar-benar dalam bahaya. Atau, apa kamu mau ganti orang saja? Kamu, Nyonya Yang, paman ini adalah pacarku. Dia memukul. Yang Shouji itu juga demi aku. Kalau mau marah, arahkan saja padaku. Bagus, Zhang Jianwo. Berani juga kamu? Lihat tatapannya, penuh aura membunuh. Seram sekali. Paman, ngapain masih bengong? Cepat lari. Tidak apa, tenang. Tidak separah yang kamu bayangkan. Tak apa, tidak seserius itu. Kesini kau. Paman, bagaimana kalau kau ke Nyonya Yang dan mengaku salah saja? Kalau tidak bisa, berlutut dan minta maaf saja. Yang penting selamat dulu. Shiwen. Aduh, sakit. Jadi kamu masih tahu rasanya sakit? Zhang Jianwo, kamu hebat juga ya. Sekarang kamu makin berani. Ya, sudah belajar sekarang ya. Kayak om-om rebut anak muda. Kamu salah paham. Gadis ini, dia tidak mau bersama putramu. Jadi dia hanya menarikku untuk dijadikan tameng saja. Benar. Tentu saja benar. Lihat saja, dia secantik dan sehebat itu. Mana mungkin dia tertarik padaku? Dia memang tidak suka dia, tapi aku sangat menyukaimu. Jiangwo, sekian tahun tak bertemu, aku tetap tidak bisa melupakanmu. Kita balikan saja, boleh? Ini pertama kalinya aku lihat ibuku marah seperti ini. Orang tua itu bakal tamat. Tidak bisa. Aku harus selamatkan paman. Wanru,
Jangan pergi. Kalau kamu pergi sekarang, itu hanya akan memperkeruh keadaan, membuat paman makin berbahaya. Tapi paman, Tidak ada tapi-tapian. Kita diam saja sekarang. Paman itu memang keras kepala. Dalam situasi begini, Number Habersias and Diane 9 masih tidak mau berlutut dan mengaku salah. Nyawa lebih penting kan? Kita balikan saja, ya? Lihat, usiaku sudah segini. Aku hanya khawatir kalau aku malah menghambat hidupmu. Zhang Jiangwo, dasar bajingan. Pokoknya aku tidak peduli. Hari ini kamu harus ke rumahku. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Habis sudah, mereka mulai pakai kekerasan, negosiasinya benar-benar gagal. Dasar orang tua ini. Orang tua berani memukulku. Inilah akibatnya. Bersiaplah mati. paman, Anda tidak apa-apa? Nanti kalau mulai beraksi, serahkan si orang tua ini padaku. Aku pasti akan menghajarnya sampai giginya bertebaran di lantai. Beraksi apaan? Memalukan sekali. Bu, Ayo pergi, pulang bersamaku. Lihatlah, si Shiwen ini sudah bertahun-tahun. Sifatnya masih meledak-ledak begitu. Paman, kalian berdua, sebenarnya hubungan kalian apa? Kami hanya teman sekelas lama. Teman lama. Kalau begitu, dendam di antara kalian sudah terselesaikan belum? Sudah selesai, sudah beres. Kalau sudah beres, bagus. Paman, malam ini, ayo makan bareng. Biar aku yang traktir. Soal Shaoro itu, begini. Malam ini, Paman masih ada urusan. Kita lain kali saja. Ketemu lagi lain waktu. Ya. Paman mau kemana? Si Zhang Jiangwo ini kelihatannya panik sekali. Sepertinya dia sadar sudah menyinggung si Black Widow dan mau kabur. Aku dengar Black Widow itu sangat kejam. Siapapun yang menyinggungnya bukan hanya bernasib buruk sendiri, tapi seluruh keluarganya juga bisa celaka. Habis kita tidak bakal ikut kena kan? Apa? Zhang Jiangwo sialan ini? Apa dia mau menyeret seluruh keluarga kita? Ikut terlibat juga? Jangan panik dulu. Si Black Widow ini meskipun kejam, tapi dia bukan orang yang tak bisa diajak bicara. Begini, kami akan segera menyiapkan hadiah besar. Cepat pergi, meminta maaf langsung, dan jelaskan semuanya dengan jelas kepada mereka. Kalian berdua dengan Zhang Jiangwo tidak punya hubungan apapun. Ayo pergi. Ya, benar. barusan si kakek itu ada di dalam. Di depan begitu banyak orang. Dia menentang aku dan putramu. Bagaimana bisa engkau semudah itu membiarkan dia begitu saja? Bu, kamu sampai segelisah ini. Sebenarnya mau melakukan apa? Pergi beli bahan masak dan pakaian yang bagus malam ini. Aku harus melayani dengan baik. Tamu pentingku, kamu pulang sekarang juga. Kalau malam ini aku sampai mendapati kamu tidak ada di rumah. Jangan salahkan aku. Aku bisa kejam. Melayani, tamu, kehormatan. Berhenti. Kalian mau apa? Halo, antara kami dan Nyonya Yang mungkin ada sedikit salah paham. Kami ingin datang bertemu langsung untuk menjelaskan semuanya. Ya, benar. Itu, kami tidak bersalah. Kami berharap Nyonya Yang, kalau nanti turun tangan, bisa sedikit berbelas kasihan pada kami. Baiklah. Tunggu di depan pintu. Aku masuk untuk melapor dulu. Baik. Shiwen ngotot menyuruhku masuk lewat pintu belakang. Sangat misterius. Masih saja suka main-main denganku. Seperti dulu. Mainan anak kecil begitu. Umur segini. Masih seharian nongkrong dengan gadis-gadis muda. Berkeliaran bareng. Benar saja, sama seperti dulu. Dasar playboy. Bukan begitu. Kenapa sekarang kamu masih semarah ini? Sepertinya si penjaga bau itu hari ini benar-benar membuatmu naik pitam. Kerja yang benar, kurangin omong, kosong. Cepat sini. Potong semua cabai ini. Aku mau ganti baju dulu. Aneh banget. Ibu mau melayani. Tamu istimewa macam apa sih? Kok sampai harus ganti baju segala? Ini orang tua pasti ada salahnya nih. Masih berani datang ke rumah kami pula. Pengawal. Penjaga bau sialan. Berani juga kamu ya? Berani banget datang ke rumahku buat cari mati. Xiaoji, ibumu yang nyuruh aku datang cari dia. Dia di mana? Suruh dia keluar.
Berani-beraninya kamu sebut nama ibuku. Kamu beneran pengen mati ya? Aku nggak nyari kamu. Tapi kamu malah ngirim diri sendiri ke sini. Hari ini kamu nggak bakal lolos. Bukan, kenapa aku harus lari? Aku ini tamu yang ibumu khusus undang buat makan bareng anak muda. Minggir cepat, jangan bikin ibumu nunggu sampai cemas. Dasar orang gila. Masih berani ngelantur ya? Kira aku nggak berani nyentuh kamu? Hari ini, kalau kamu nggak cepat berlutut, sujud dan minta maaf. Sampai aku puas. Sekarang juga bakal kupukul sampai mati. Udah gede juga, tapi masih aja gampang emosi. Kamu harus belajar hormatin yang lebih tua. Ngerti nggak? Aduh, sialan. Sekarang bakal ku bikin kamu angkur berkeping-keping. Berhenti. Berani juga kalian ya. Siapa yang nyuruh kalian nyerang? Kamu ikut aku ke atas. Kita bicara baik-baik. Bukan, Bu. Ini dasar penjaga sialan. Biarkan aku beritahu kamu. Ibuku sekarang sedang sangat marah. Baru saja hampir menghancurkan talenan jadi berkeping-keping. Kara-karanya bukan sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Tinggal tunggu mati saja. Ku biarkan kau tahu, perempuan ini marah itu wajar. Biarkan aku naik dan menemuinya. Mungkin semuanya akan beres. Jangan khawatir. Cepatlah, aku sudah siap sejak lama. Tuan muda, orang-orang di luar menyuruhku bertanya padamu, berapa lama lagi mereka harus menunggu sebelum mereka bisa masuk, agar mereka bisa meminta maaf pada nyonya. Minta maaf apa? Biarkan mereka di luar. Tunggu saja di sana. Baik. Aku benar-benar speechless. Ayah, ibu, kita semua sudah di sini. Menunggu lebih dari 2 jam. Kenapa yang Xiao belum juga memberi kabar padaku? Semua ini salah. Zhang Jiangguo sengaja kari gara-gara sama aku. Nak, kita datang untuk meminta maaf. Jangan tidak sabaran. Bukankah yang Xiao sudah bilang, nyonya yang itu, si janda hitam yang terkenal, jangankan 2 jam, 2 tahun pun tetap layak ditunggu. Nyonya Yang pasti dibuat marah oleh si pekundang itu. Mantan ayahku pasti membuatnya murka. Kalau tidak, mana mungkin kita masih tidak diizinkan masuk sampai sekarang. Sudah 2 jam berlalu. Kenapa ibuku belum menyelesaikan urusannya dengan lelaki tua menyebalkan itu? Jangan-jangan mereka benar-benar saling kenal? Mana mungkin? Kakek tua itu ganteng tidak, tampang juga tidak ada, latar belakang pun tidak punya. Dengan kondisi seperti itu, bahkan nenek umur 80 tahun pun tidak akan melirik dia. Benar juga. Ibuku itu di Jiangcheng dikenal sebagai wanita kuat yang paling menjaga muka. Mana mungkin ada hubungan dengan orang tua buruk rupa seperti dia? Tentu saja. Bajingan ini berani di depan banyak orang saat pesta, di hadapan semua tamu, merebut pacarku dan mempermalukan ibuku. Iya, dia bahkan berani menyinggung nyonya. Orang tua ini sekarang pasti nasibnya sangat buruk. Betul. Ibu paling sayang sama aku. Pasti sekarang dia sedang ditangani ibuku dengan pisau kecil. Disayat sedikit demi sedikit. Sampai kesakitan tak tertahankan. Kamu percaya nggak? Shi Wen. Lama tidak bertemu. Berani-beraninya rebut pacarku. Ini akibatnya. Memang pantas. Ayo kita dengar bagaimana orang tua itu merintih minta ampun. Jangan begitu. Jangan begitu. Shi Wen, kita bicarakan baik-baik dulu. Shi Wen. Shi Wen. Shi Wen. Sepertinya kara ibuku memang bikin orang tak tahan. Sampai si kakek itu ketakutan dan mulai memohon ampun. Cara nyonya memang bukan sesuatu yang orang biasa bisa bayangkan. Jangan buka bajumu, Shi Wen. Kamu. Bukan. Sudah selama ini. Kenapa Tuan Muda yang belum memberi kabar pada saya? Sialan. Apa-apaan ini? Kamu sakit jiwa ya? Nak, kamu bilang, apa yang terjadi di atas itu? Kenapa? Sampai pakaian pun dilempar ke bawah? Bukan. Yuven, kenapa aku lihat pakaian ini? Seperti sangat familiar, sedikit mirip dengan pakaian suami tak bergunamu itu. Apa? Ayah, tiri lamaku
Suamiku, kamu ini bercanda apa? Pecundang itu mana mungkin ada di sini? Kurasa dia pasti sudah dipukuli sampai mati oleh orang suruhan ibunya, Tuan Mudayang. Apa-apaan ini? Yufen. Nah, kamu bilang, ibu Tuan Mudayang itu sudah di usia segitu. Tapi dia itu punya badan bagus. Punya wajah cantik. Benar-benar cantik. Kalau ada laki-laki yang bisa menaklukkan dia, itu pasti luar biasa sekali. Aduh. Apa sih omong kosongmu itu? Kamu bosan hidup ya? Aku sudah tak sabar. Ingin lihat si tua itu disiksa ibuku sampai mengenaskan. Tuan Muda, orang-orang di bawah tadi masih menunggu. Haruskah saya panggil mereka naik? Biar mereka ikut menonton pertunjukan ini. Ya, benar. Sekarang, cepat, panggil mereka naik untukku. Baik. Orang tua bangka ini sekarang akan kupanggil mantan istri dan anakmu. Biar mereka lihat sendiri. Lihat bagaimana kamu disiksa oleh ibuku. Hidup lebih baik mati saja. Tuan Muda mempersilakan kalian masuk. Aduh, bagus sekali. Akhirnya bisa masuk juga. Tunggu dulu, biar kuingatkan kalian. Si janda hitam itu kejam dan bengis. Begitu masuk, dia pasti tidak akan ramah pada kita. Nanti setelah masuk, kalian harus ekstra hati-hati. Ingat baik-baik, dengar tidak? Kalau sampai menyinggung dia, kita semua bisa celaka hari ini. Tuan Muda Yang. Ayah tirimu ada di dalam, sedang disiksa oleh ibuku. Apa? Dia berani sekali. Datang menyerahkan diri seperti itu. Bukankah kalian ingin melihat dia mati? Sebentar lagi kalian akan lihat sendiri. Bagaimana dia disiksa ibuku sampai hidupnya lebih buruk dari mati. Kalian pasti puas melihatnya. Kalau begitu pintunya harus dibuka lebar. Kalau tidak kelihatan jelas. Nanti tidak puas lihatnya. Pegang ini, arahkan ke orang itu. Ambil beberapa foto, keluarkan ponsel kalian. Cepat. Sudah. 3, 2, 1. Ayah. Bukan ayah. Kenapa ayah tidak apa-apa? Ini apa sebenarnya? Anak. Ayah tidak salah lihat kan? Apa yang mereka lakukan? Bagaimana mungkin? Bu, penjaga keamanan bau ini, kok dia tidak kenapa-kenapa? Dan kalian, sedang apa ini? Dia memaksa kalian kan? Tidak, ini semua salah paham. Tidak seperti yang kalian pikirkan. Tuan Muda Yang, cepat jelaskan. Ayahku yang kalian bilang tidak berguna ini. Kenapa dia tidak terluka sedikit pun? Bu, bukankah ibu itu janda hitam? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Dan kamu jauhi ibuku. Hati-hati, jangan sampai kubikin kamu mati. Dialah si Black Widow. Mereka? Lalu mereka itu siapa? Apa aku pernah mengizinkan mereka masuk? Pengawal? Usir mereka keluar. Keluar. Cepat keluar. Keluar. Nah, pamanmu itu orang baik. Kamu belum tahu saja. Bu, dia itu cuman satpam bau keringat. Kau sudah gila. Kamu ini berani sekali ya sekarang. Begini caramu bicara pada orang tua. Satpam bau, tunggu saja kau. Aku pasti akan menghabisimu. Tuan Muda. Jangan, anak ini benar-benar tidak tahu aturan. Aku memang terlalu memanjakannya. Namanya juga anak-anak. Emosinya memang meledak-ledak. Nanti juga tenang sendiri. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Bukan begitu, Shiwen. Aku sudah punya pacar. Ini tidak pantas. Aku malam ini masih ada urusan. Aku pergi dulu. Jangan. Butler Chen, hari ini aku datang membawa anak angkatku untuk meminta maaf kepada Nyonya. Kebetulan Anda di sini, tolong bantu kami menyampaikan pesannya. Betul? Permintaan maaf tidak perlu. Nyonya bilang dia lelah. Kalian pulang saja. Butler Chen. Nak, ini semuanya apa? Ayahmu yang tidak berguna itu, hubungannya dengan janda hitam, kayaknya cukup akrab. Aku tidak percaya.
Apa hebatnya seorang satpam bau? Mana mungkin bisa dekat dengan janda hitam? Siapa yang bakal percaya omongan begitu? Aku tahu. Si janda hitam. Kalian tahu siapa janda hitam itu? Enggak? Aku dengar orang-orang bilang si janda hitam ini setiap beberapa hari akan cari beberapa pria kuat buat melayani dia. Kalau dia sudah bosan, pria itu bakal tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ayah, apa itu semua benar? Sebenarnya juga lumayan bagus. Akhirnya bisa menyingkirkan si tua tak berguna itu. Apa yang kamu mikirkan? Nggak mikir apa-apa? Jangan bohong, kamu pasti lagi mikirin. Si paman itu, kan? Nggak nyangka ya, seorang CEO cantik dingin kayak kamu. Suatu hari, bisa naksir seorang pria begitu. Jangan ngaco. Tapi serius, setelah aku pikir-pikir, menurutku si paman itu orangnya baik banget. Kalau kamu bisa nikah sama dia dan hidup bareng sampai tua, kayaknya juga nggak buruk. Kamu serius? Apa kamu nggak merasa si paman itu memang baik? Itu benar juga. Walaupun dia agak lebih tua, kurung kawari, tapi cuma lihat apa yang dia lakukan hari ini, berani berdiri melindungimu, dan menghadapi amarah janda hitam, itu jelas dia pria sejati. Aku juga nggak tahu si paman itu lagi ngapain sekarang. Cuma mikir doang buat apa? Telepon saja dia, suruh datang, selesai. Jangan pukul aku. Kasih sini. Jangan pukul. Halo? Paman, ya? Aku dan Wanru sedang makan di Jalan Cianjin. Kamu mau ke sini tidak? Dua wanita cantik ini mau tidak minum bareng? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Sudah kuberi muka, ya? Hei! Mau ngapain kamu? Berani sentuh kakak gua? Cewek ini cukup galak juga ya. Cantik. Jangan tegang dong. Dengan abang-abang ini, ayo minum sebentar saja. Jangan mendekat. Kalau kalian maju lagi, aku lapor polisi. Lapor polisi? Lapor polisi? Ngapain lapor polisi? Kalau abang-abang ini sayang kamu sedikit, apa salahnya? Jangan mendekat. Jangan melawan lagi. Kakak. Cepat pergi. Berani mukul gue? Kejar dia. Cepat lari. Jangan lari. Larry. Berhenti. Jangan lari. Wanru, Jangan pedulikan aku. Cepat lari. aku tidak bisa ninggalin kamu. Cepat pergi lapor polisi. Kalau tidak, malam ini kita berdua tidak bakal lolos. Cepat pergi. Jangan lari. Baik, kamu harus bertahan dulu. Jangan lari. Jangan mendekat. Jangan mendekat kalian. Kenapa kamu tidak lari lagi? Berani mukul gue hari ini? Gue harus bikin lo kapok. Jangan. Berhenti. Pak. Apa yang kalian lakukan sudah melanggar hukum. Kalau kalian tidak minggat sekarang, jangan salahkan aku kalau mulai keras. Dari mana nih kakek tua? Sok ikut campur segala. Gue peringatkan, minggat sekarang. Udah tua begini, masih mau sok jadi pahlawan. Pahlawan kesiangan. Mau gaya begitu ya? Pahlawan datang menyelamatkan sang wanita. Saudara-saudara, serang dia. Paman. Pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku bertindak keras. Kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Paman dan wajahmu. Tidak apa-apa. Paman sudah jadi satpam selama beberapa tahun. Bukan tanpa hasil. Paman, terima kasih. Sedikit sakit. Tahan sedikit.
Sudah selesai dioles? Terima kasih. Sudah repot-repot. Kalau begitu, aku pergi dulu. Paman, Ada apa? Paman, kita menikahlah denganku. Baik, Pak, rapat sedikit. Senyum. Tak menyangka, di usiaku ini, sudah setua ini, masih bisa menikah lagi. Xiao Rou, kamu yakin tidak mau mempertimbangkannya lagi? Tidak perlu dipikirkan lagi, Paman. Aku sudah memilihmu. Oh iya, sepertinya kamu belum bilang pada orang tuamu ya? Iya, kalau begitu begini saja. Besok ikut denganku. Menemui orang tuaku? Secepat itu? Apa tidak? Terlalu tergesa-gesa? Tidak. Tidak sama sekali. Ayah dan ibuku orangnya sangat baik. Kalau begitu kita sampai jumpa besok. Tuan Zhang, halo. Saya adalah Presiden Bank Linjeng. Anda, mulai sekarang, panggil saja aku Xiaolin. Tabungan Anda tahun ini, di bank kami, sudah mencapai 10 miliar. Anda adalah nasabah paling terhormat, pengguna SVIP. Kalau nanti ada urusan apapun, katakan saja. Apa yang perlu saya lakukan? Begini, baik. Xiao Fan, Xiao Cheng, Kak, duduklah. Kak, aku benar-benar tidak paham. Kak itu kan di Jiang Cheng, wanita tercantik nomor 1. Jadi, idaman, begitu banyak pria. Kenapa Kak malah bersama orang satpam bau itu? Bahkan sampai menikah dengannya. iya benar. Kak, coba jelaskan, apakah sebenarnya dipegang rahasianya oleh dia? Kalau dia berani mengancam kakak, akan kubikin dia babak belur. Tidak begitu. Dia orangnya baik. Terhadapku, dia tulus dan sungguh-sungguh. Baiknya, di mana sih? Dia cuma satpam miskin itu. Gajinya cuma 1.000 yuan sebulan. Dan dia bahkan baru dipecat. Coba bilang, bagaimana dia bisa pantas untuk Kak? Satpam bau apanya? Dia itu kakak iparmu. Nanti, tunggu sampai dia datang. Kalian akan mengerti sendiri. Dia bahkan sudah menyiapkan hadiah untuk kalian. Kak, jangan bercanda, Kak. Dia cuma satpam bau. Apa sih yang bisa dia bawa? Lagi pula, kalau dia benar-benar berani bawa hadiah, akan kucampakkan hadiah itu langsung ke tempat sampah. Betul. Kalian berdua ini? Paman, tidak usah takut. Aku kenalkan ya. Ini adik laki-laki dan adikku, Jiang Fan, Jiang Cheng. Cepat panggil dia kakak ipar. Benar-benar penjaga yang menyebalkan. Apa pantas dia jadi kakak ipar kita? Kak, bukankah kau bilang dia membawa hadiah? Aku lihat dia datang dengan tangan kosong, seperti pengemis bau. Tak ada bedanya. Zhao Cheng. Kamu ini Xiao Cheng kan? Benar? Kata kakakmu, sejak kecil kamu punya mimpi jadi putri. Dan sangat ingin tinggal di kastil. Apa urusannya sama kamu? Kak, kenapa semua hal diceritain? Tidak apa-apa. Ini kan bukan hal yang memalukan. Dengan Paman Zhang kalian, tak perlu sungkan. Kedatanganku kali ini adalah untuk memberimu sebuah kastil. Bagaimana? Kamu mau memberiku kastil? Kamu ini cuma penjaga keamanan bau. Kamu pikir adikku bisa dibohongi kayak anak kecil? Kamu kira dengan memberi kastil mainan apapun bisa bikin dia senang? Kamu, otakmu itu ada masalah ya? Yang mau kuberikan padanya bukan kastil mainan, tapi kastil sungguhan di Prancis. Chateau de Bataille. Ayo, lihat ini. Lihat apa? Kalau kamu asal sebut nama, mungkin aku masih percaya. Chateau de Bataille? Itu kan referensi model Istana Versailles. Kamu cuma penjaga keamanan bau, meski punya uang pun, tak mampu beli. Bukan begitu. Ngapain aku bohongi kamu? Nona Jiang, atas nama Anda, tiba-tiba muncul satu, warisan luar negeri, yaitu kastil di Prancis, Chateau de Bataille. Ternyata ini benar. Ini benar-benar kastil asli. Satu-satunya di dunia. Aku harus segera posting ini di Moments. Biar semua sahabatku nanti pada iri sama aku. Xiao Cheng, gimana? Sekarang, percaya kan? Percaya. Kakak ipar, kamu beneran keren banget. Keren apanya? Ini, barang ini,
Kita sama sekali nggak tahu itu asli apa palsu. Lagi pula, kita juga nggak bisa ngecek. Kamu lagi ngibulin kita? Kamu? Xiaofeng, siapa suruh kamu ngomong begitu? Nggak sopan. Kak, aku ini kan mikirin kamu. Di hatiku, kamu itu Dewi yang paling sempurna. Kamu nggak boleh sampai ketipu sama dia. Kamu pasti Xiaofan, kan? Tenang, kamu juga kebagian. Kakakmu bilang, dari kecil kamu suka banget sama pesawat. Dan untuk model-model pesawat, kamu hafal luar kepala. Begini aja, Paman Zhang kali ini ngasih kamu satu jet pribadi. Gimana? Kamu ini orang tua keren. Gak punya kerjaan. Ngigo apa sih ngomong begitu? Jet pribadi itu harganya selangit. Belum lagi biaya perawatannya aja. Udah gila mahalnya. Kamu jangan bohongin aku. Kamu. Baik. Asal beres saja. Sudah dipindah ke atas namamu. Apa kamu pikir aku ini orang bodoh? Kak, lihat sendiri. Taruh itu? Ada apa? Pihak bandara mengabari Anda diminta ke bandara memeriksa satu unit pesawat. Modelnya adalah Airbus. Versi khusus A380 jet pribadi. Apa? A380 versi custom itu? Yang bisa sepenuhnya dapat sesuai permintaan pelanggan. Dikustomisasi secara menyeluruh. Memiliki kabin bertingkat. Dan ada kolam renangnya juga. Lengkap dengan spa yang terbesar di dunia. Untuk jet pribadi. Ini, sudah kamu pastikan belum? Tuan Muda sudah memeriksanya. Pesawatnya sudah dialihkan ke atas nama Anda. Dan sekarang sedang parkir di Bandara Internasional Jiangcheng. Ini beneran? Jet pribadi. Ini jet pribadi pertama saya seumur hidup. Jet pribadi. Dan bahkan, ini adalah jet pribadi terbaik di dunia. Kakak ipar. Mulai sekarang, kamu resmi jadi kakak ipar kandungku. Barang semahal ini, kamu bilang beli, langsung beli saja. Kamu benar-benar kaya raya dan berani. Kakak ipar. Kalian berdua ini kenapa sih? Bukannya tadi bilang, apapun yang dia bawa, kalian akan buang ke tempat sampah? Kenapa sekarang tidak dibuang? Kak, tadi itu cuma bercanda kan? Kakak ipar, tampan dan berwibawa, gagah dan memesona, berbakat dan berkarisma, dewasa dan tenang. Benar-benar cocok sekali denganmu, seperti jodoh dari langit. Meski aku tidak mengakui kakakku ini, aku tetap akan mengakui kamu sebagai kakak iparku. Betul. Siapapun yang berani mengusir kakak iparku, aku yang pertama tidak akan setuju. Sudah cukup. Jangan banyak omong lagi. Ngomong-ngomong, di mana ayah dan ibu? Ayah dan ibu sedang tidak enak hati. Mereka ada di kamar. Kenapa mereka bad mood? Ada kejadian apa? Oh begitu. Belakangan ini, dari Bank Jiangcheng itu, sang direktur utama, Lin Cheng, datang ke kota kita. Jiangcheng, ayah kita, selalu ingin cari kesempatan untuk bertemu dengannya, tapi selalu gagal. Menurutmu, hatinya bisa enak? Yang itu kan, direktur besar. Shaolin, itu. Xiaolin. Apa sih yang kamu omongkan? Itu kan direktur utama Bank Jiangcheng, bos besar yang kaya raya. Shaolin apaan? Oh, begitu. Ayah kita hari ini juga mengundang tuan muda dari Brooklyn, Li Jun. Kabarnya keluarganya sudah menjalin hubungan dengan Direktur Lin. Sepertinya hari ini Li Jun juga datang. Xiao Rou. Li Jun ini. Siapa sebenarnya? Li Jun itu teman masa kecil, kakakku. Dan calon pasangan perjodohan sekarang. Tapi kakakku sama sekali tidak suka dia. Hanya saja, keluarga Li sudah terhubung dengan Direktur Lin. Jadi ayahku mulai menganggapnya penting. Sudah zaman apa ini? Masih main perjodohan begituan. Nanti aku bicara dengan ayahmu. Perjodohan seperti itu tidak benar. Ayah? Ibu? Duduklah. Kamu ini Sang Jianwo. Boleh saya tanya, kamu, berapa usiamu? Kamu bekerja di mana? Aku bekerja sebagai satpam. Baru saja di PHK. Soal usia. Lahir tahun 1955. Cio Ular. Ya, Cio Ular. Lahir tahun 1977. Ayahku, lahir tahun 1978. Cio Kuda, kakak ipar. Kamu 1 tahun lebih tua dari ayahku. Pantas saja, ayah dan ibu. Kita lihatnya masih begitu muda. Iya, betul. Apa?
Maksudmu apa? Siapa yang kamu panggil orang tua? Bapak ibu tak perlu terlalu sungkan. Tak usah panggil aku kakak. Kita masing-masing sesuai porsinya. Mulai sekarang, aku panggil kalian ayah dan ibu. Kalau kalian merasa sungkan, panggil saja aku Laozang. Laozang. Sudah cukup. Jangan mengada-ada. Benar-benar keterlaluan. Jiang Wanro, katakan pada ayah, kau menolak Tuan Mudali. Katanya, kau mau mencari orang yang benar-benar kau suka. Orang ini yang kau pilih. Calon suamimu? Ini tidak pantas. Ayah, Jangan panggil aku ayah. Hei Zhang, jangan pura-pura. Bersikap ramah begitu. Kuperingatkan kau, aku sudah mencarikan putriku. Seseorang yang jauh lebih baik. Calon menantu terbaik. Jangan pernah berharap dia 100 kali lebih baik darimu. ayah, aku tidak suka Tuan Mudali itu. Aku hanya suka Laozang. Laozang mengerti aku dan memperhatikanku. Lihatlah, lihat anak yang kau besarkan itu. Beginikah putri yang kau banggakan? Putri, apa kau sudah hilang akal? Dia itu cuma orang yang baru di PHK. Seorang satpam tua, apa yang bisa kau harapkan darinya? Lagi pula, dia bahkan lebih tua setahun dari ayahmu. 1 tahun lebih tua. Apa kamu kekurangan kasih sayang ayah? Bu, aku benar-benar sudah memikirkan semuanya. Aku benar-benar menyukai Laozang. Baik, usianya kita kesampingkan dulu. Hei Zhang, putriku. Jiang Wanro, bukan hanya wajah keluarga kami, tapi juga nama baik keluarga Jiang. Dan juga grup Jiang kami. Seorang CEO. Bernilai puluhan miliar. Kamu pantas tidak? Ayah, sebenarnya kakak ipar juga cukup kaya kok. Minggir sana. Ngapain kamu bikin ribut di sini? Dia cuma seorang penjaga gerbang. Kakek tua lusuh. Dari mana bisa punya uang? Benar itu. Kamu itu cuma kakek tua miskin. Dengar ya, kamu kerja seumur hidup. Bahkan untuk rumah keluarga kami, 1 batu bata pun kamu tak mampu beli. Tak peduli apa yang dipikirkan putriku. Dengan umur setua ini, masih mau lelaki, tua rebut gadis muda. Bu, perkataanmu itu sudah terlalu keterlaluan. Berhentilah keras kepala begitu. Laki-laki ini sudah kasih kamu up sampai kamu dibikin terbuai begitu? Kan, sudah aku bilang, tenang saja. Aku pasti akan memperlakukan Xiaoro dengan baik. Orang tua bau tanah. Berani sekali bicaramu. Tuan Mudali, Anda datang. Siapa dia? Itulah Li Jun. Hei, orang tua. Kamu ya, dengan tunanganku, masih berani nempel terus ya? Berani-beraninya ganggu wanitaku. Kamu tahu siapa aku? Dia itu dari grup Li. Tewarismia. Grup Li. Belum pernah dengar. Orang tua kampungan yang belum pernah melihat dunia. Grup Li kami adalah perusahaan dengan nilai tertinggi di kota Jiang. Perusahaan. Beberapa waktu lalu, Presiden Direktur Bank terbesar di Jiangcheng, Presiden Lin, sudah resmi menjadi mitra kerja kami. Minggir, minggir. Tuan Mudali, maksud Anda, keluarga Li Anda, sekarang sudah dengan Presiden Lin. Menjalin kerjasama? Ayah mertua, tenang saja. Selama Xiaoro mau menurut pada saya akan meminta Presiden Lin untuk menjaga kalian sebaik mungkin. Ya Tuhan, Tuan Mudali, sekarang Anda sudah terhubung dengan jaringan bisnis Presiden Lin. Hubungan itu, kalau begitu, keluarga Jiang kami nanti, bukankah bisa melonjak naik dan berjaya? Tuan Mudali, kalau begitu keluarga Jiang kami, kedepannya harus banyak bergantung pada Anda. Mohon banyak-banyak bantuannya. Ayah kita selalu ingin meraih dukungan besar dari Presiden Lin, ingin membuat keluarga Jiang kita bisa ikut berjaya. Sekarang Li Jun benar-benar sudah menjadi menantu kaya, idaman keluarga kita. Begitu ya, sebanyak apapun uang kakak ipar kita, tetap tak bisa menandingi Presiden Lin. Jadi dari tadi rupanya, kalian semua hanya ingin bekerja sama dengan Xiao Lin? Kurang ajar. Kau pikir kau ini siapa? Berani-beraninya kau memanggil Presiden Lin. Jiang Wanro, ku peringatkan kau, cepat jauhi diri dari lelaki tua menyebalkan ini. Putuskan hubunganmu dengannya. Kau juga sudah dengar barusan. Sekarang, Li Shao itu, mitra kerja Presiden Lin. Keluarga Lin kami hanya membutuhkan menantu seperti Li Shao. Ayah, saya bukan alat untuk pernikahan politik kalian. Saya tidak akan menikah dengan orang yang tidak saya cintai. Dan lagi, kemarin, saya dan Pak Zhang sudah mengurus surat nikah. Apa? Kamu? Dasar, anak tak tahu diri, bagaimana bisa kamu sebegitu tidak masuk akal? Sekarang Li Shao sudah Qian Shangxian dengan Presiden Lin. Itu hubungan besar. Presiden Lin itu bisa membawa untuk keluarga kita bantuan yang luar biasa besar. Dia itu cuma lelaki tua. Apa yang bisa dia berikan? Kamu benar-benar tidak tahu menilai. Bu, jangan lanjutkan. Orang tua itu dengar tidak? Kalau tahu diri cepat minggat.
Hello, Xiaolin. Aku di villa keluarga Jiang. Ayah mertua ingin bertemu denganmu. Cepat datang ke sini. Kakak ipar, kamu bukan hanya kaya, bahkan relasimu juga luas sekali. Bahkan kenal Presiden Lin juga. Orang tua, sialan. Kamu memang pandai pura-pura. Baru dengar namanya dari kami. Kamu langsung ikut bergaya. Panggil-panggil Xiaolin pula. Di seluruh negeri, siapa yang berani memanggilnya begitu? Presiden Lin, menurutku kamu ini cari mati ya. Baik, saya segera ke sana. Tenang saja. Iya, tenang. Percepat, segera menuju rumah keluarga Jiang. Jangan biarkan Tuan Zhang menunggu lama. Kalau dibungkus lebih halus, kamu itu orang tua renta. Lebih kasarnya lagi, kamu itu cuma, apa hakmu untuk kenal Presiden Lin? Apa salahnya aku ini orang tua? Siapa sih yang tidak punya 1-2 teman kaya? Benar kan? Menurutmu begitu, bukan? Aku tanya, kamu tahu tidak apa hal yang paling dibenci Presiden Lin? Orang yang pura-pura kenal dia. Kamu ini cari mati. Paman, Presiden Lin ini kekuasaan dan pengaruhnya sangat besar. Kalau dia tahu kamu asal ngaku-ngaku dekat dengannya, akibatnya benar-benar tidak terbayangkan. Tidak apa-apa. Sudahlah, orang tua. Bukankah kamu cuma mau uang? Jauhi Wanro dari keluarga kami. Ini 50 juta. Ambil uangnya dan enyahlah. 50 juta? Zaman sekarang masih ada orang yang ngasih saya uang sebanyak ini. Betul-betul dermawan. Malam ini kita makan yang enak. Buat menambah tenaga. Paman, ini situasi apa dulu? Masih sempat-sempatnya bercanda begitu? Aku bilang, kamu pura-pura tuli atau pura-pura bodoh? Maksudku, ambil uangnya dan pergi sekarang juga. Kalau begitu, uang ini saya tidak mau. Begitu saja, boleh kan? 50 juta. Wah, kaya raya nih. Kuperingatkan kamu mau tidak mau tetap harus ambil. Sebagai pewaris grup Li, saya ini penerus sahnya. Mengurus orang tua sepertimu, itu semudah membalikan telapak tangan. Orang, patahkan kakinya. Lihat saja, apakah dia bisa keluar hari ini. Menurutku yang kakinya harus dipatahkan itu kamu. Lin, PA Presiden Lin, Anda? Kenapa di sini? Kamu tidak salah orang kan? Kenapa pukul saya? Itu dia. Orang tua ini, dia terus panggil Xiaolin, Xiaolin. Dia sama sekali tidak menempatkan Anda di matanya. Dan dia bahkan merebut pacar saya. Apa? Berani-beraninya kamu dengan Tuan Zhang berebut wanita? Laksanakan. Batalkan kerjasama Bang Jiang Cheng dengan grup Li. Semua kerjasama. Dan dalam 10 menit. Buat grup Li bangkrut. Apa? Direktur Lin, jangan. Kumohon. Ini, sebenarnya apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Tuan Zhang, saya sudah bilang. Anda adalah klien terbesar saya. Siapapun yang berani tidak menghormati Anda, akan kami selesaikan untuk Anda. Baiklah. Direktur Lin, apa Anda tidak salah orang? Dia itu hanya seorang penjaga gerbang tua. Kenapa Anda begitu hormat padanya? Kamu benar-benar cari mati. Saya sudah bilang dari awal, dia adalah nasabah terbesar di bank kami, hanya dari satu rekeningnya. Rekening deposito cadangan, ada belasan miliar tunai. Berani-beraninya kamu masih ngoceh di sini. Belasan miliar? Astaga, belasan miliar? Kakak ipar, kamu hebat sekali. Paman, apa sebenarnya yang terjadi? Tuan Zhang, saya benar-benar buta dan tak mengenali Anda. Tolong selamatkan nyawaku, tolong selamatkan keluarga Li kami. Kenapa memohon padaku? Saya kan cuma penjaga gerbang biasa, kakek tua yang tidak berguna. Jiang, Paman Jiang, tolong bantu aku memohon padanya. Paman Jiang. Minggir sana. Sekarang ini sudah zaman apa? Yang orang kejar itu, kebebasan dalam cinta. Dan pernikahan, perjodohanmu itu, pemikiran feodal yang sudah busuk. Itu sudah tidak dihitung lagi. Iya, benar begitu. Mulai sekarang, kalau kamu masih berani mengganggu lagi, putriku, awas, akan kupatahkan kakimu. Kamu, kalian. Seret dia keluar dari sini. Jangan biarkan tempat ini jadi kotor karenanya. Jangan, Presiden Lin, Presiden Lin, Tuan Zhang, Paman Jiang. Pergi, Tuan Zhang. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu urusan kalian. Lagi. Baik, silakan pergi. Aduh, menantu kesayangan. Jangan bergerak, jangan sama sekali. Aduh, lihat-lihat, dia dan Wanru kita. Semakin dilihat, semakin mirip pasangan suami istri. Pria berbakat dan wanita cantik. Benar-benar pasangan serasi yang ditakdirkan. Lihat saja. Ya, betul-betul. Besok akan kurus pernikahan kalian berdua. Sampai beres. Zhang tua.
Bukan begitu, menantu yang baik. Malam ini jangan pergi. Di ranjang putriku Wanro, akan kutambahkan satu bantal lagi. Ayah, jangan bicara lagi. Iya, kakak ipar. Kalian berdua, jangan pura-pura malu lagi. Benar itu, Kak. Pria sebaik kakak ipar seperti ini. Jangan sampai dia lepas. Kalian memang pasangan berbakat. Dan cantik serasi begitu.